Masih ada Pak? Cukup ya? Mau memperjelas ya, tadi Pak Dadan itu mengatakan lapor pada DPC. DPC apa itu? DPC Kabupaten Pandeglang, Pak. DPC apa? PDI Perjuangan. Pada waktu lapor pada DPC Perjuangan, PDI Perjuangan, Anda tahu nggak bahwa DPC melaporkan itu kepada Bawaslu atau Panwas? Belum tahu. Yang mulia, saya hanya ingin menanyakan satu pertanyaan kepada saksi Indah. Bahwa memang saya melihat video yang viral dari Ibu Indah ketika kejadian tersebut. Pertanyaan saya adalah, apakah Ibu tahu jelas siapa orang yang melakukan yang tanda kutip intimidasi yang Ibu katakan sebagai orang presiden? Terima kasih. Seperti yang sudah kami sampaikan di saat kami datang dan bertanya kepada beliau, beliau hanya mengatakan ring 1 tim pengamanan presiden dan beliau mengamankan korban itu karena tugas untuk mengamankan presiden. Yang kami tahu hanya seperti itu. Tidak tahu namanya Bu ya? Tidak tahu namanya. Cukup Pak? Dari Bawaslu cukup? Hanya mengkonfirmasi yang mulia, izin untuk saksi Pak Mehmet melaporkannya ke Panwas Kecamatan ya Pak ya, atas nama Doni Firmansyah. Saya laporkan ke Panwas Kecamatan. Doni Firmansyah. Yang Bapak laporkan 2 orang ya. Maksudnya? Ada yang Bapak sampaikan video berdurasi 30 detik, foto berikut kaos pasangan calon Gibran ya. Iya, video yang memakai kaos Prabowo Gibran. Ya. Oke. Jadi tapi nanti kami jelaskan dalam keterangan, tapi sudah diterima oleh. Apa laporannya di situ Bapak yang ada di? Di laporannya terlapor 1 Eka Suryestiawan, Kepala Desa Lebak, dan juga Staris. Terlapornya Eka Suryestiawan dan juga terlapor 2 Fuzi Setiabudi. Ya. Ini sudah ditindaklanjuti yang mulia. Sudah ada teguran dari kami laporkan kepada Pemda Kabupaten Pandeglang untuk Haji Eka Suryestiawan, dan juga Fuzi ada Staris PPS. Sudah kami sampaikan kepada KPU. Sudah beliau Staris PPS ya. Sudah kami ada rekomendasinya dari Bawaslu, akan kami sampaikan juga. Kok Pak Mehmet belum dapat? Karena beliau melaporkan kepada jadi kami anggap sebagai temuan. Jadi beliau melaporkan kepada Panwascam yang melaporkannya kepada Bawaslu Pandeglang untuk diperiksa. Demikian yang mulia. Baik, itu tambahan sudah. Yang mulia. Dari tambahan mana? Bawaslu. Silakan. Merespon apa yang disampaikan tadi saksi pertama atas nama Dadan. Iya. Sudah Dadan ya, tadi menyampaikan tidak ada hasil pengawasan Bawaslu. Ini perlu saya sampaikan yang mulia di hadapan majelis, bahwa hasil pengawasan Bawaslu terkait peristiwa di Kampung Bombong Desa Pasir Rih, Kecamatan Cisata, sebagaimana disampaikan saksi yang pertama pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023. Ini Panwascam Kecamatan Cisata bersama PKD Pasir Rih melakukan pengawasan kegiatan pertemuan terbatas yang diselenggarakan oleh Caleg DPRD Provinsi Banten atas nama Erpin AMD nomor urut 11 Partai Golkar. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kampung Bongbong Desa Pasir Rih, Kecamatan Cisata mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat yang dihadiri oleh masyarakat sekitar. Dalam kegiatan tersebut caleg mempresentasikan visi misi arahan memilih dan mensimulasikan pencoblosan. Sehingga caleg tersebut juga berpesan untuk selalu rukun sekalipun berbeda pilihan. Kegiatan ini diakhiri pukul 12 dengan membagikan bahan kampanye berupa kerudung. Demikian. Betul itu. Dadan. Majelis. Ya. Kalau yang disampaikan tersebut saya tidak melihat, tapi kalau untuk tanggal 11 dan 12 Februari itu saya yang melihat dengan mata saya sendiri. Kalau untuk yang tersebut saya tidak melaporkan dan tidak melihat. Beda ini, beda peristiwa.
Tidak, ini tanggal 11 dan 12. Oke. Dari hakim ada yang ditanyakan? Silakan, Prof. Baik, kepada kuasa pemohon, ini saya kebetulan membuka-buka bukti-bukti yang diajukan. Jadi bukti-bukti yang diajukan oleh saksi-saksi tadi, beberapa di antaranya memang belum masuk ya. Tolong itu dimasukkan, termasuk dimasukkan juga dia masuk kelompok dalil kualitatif yang mana begitu, supaya ada kejelasan, ya nyambung ke buktinya. Itu baik saja. Yang Mulia. Terima kasih. Cukup yang lain? Baik, terima kasih ya untuk ke-8 saksi atas keterangannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan putusan nanti. Silakan keluar. Baik, untuk pemohon dulu, ini sebelum sidang ditutup, bahwa kemarin Mahkamah sudah mempertimbangkan untuk mendengar beberapa menteri, termasuk DKPP. Mungkin sudah tahu apakah perlu secara formal saya sampaikan Menko Perekonomian, kemudian yang menterinya Ibu Menteri Sosial, Ibu Menteri Keuangan, dan yang terakhir Menko PMK Bapak Muhajir. Kebutuhan Mahkamah sehingga bukan berarti mengakomodir permohonan pemohon 2 yang bersamaan dengan pemohon 1 pada sidang sebelumnya. Oleh karena itu untuk mendengar keterangan para menteri dan DKPP tersebut akan dijadwalkan hari Jumat tanggal 5 April 2024 pukul 8 pagi. Namun demikian untuk kegiatan besok Mahkamah akan menjadwalkan untuk mendengar keterangan saksi dan ahli dari termohon dan Bawaslu. Oleh karena itu pemohon 1 dan pemohon 2, khususnya pemohon 2 supaya hadir karena persidangan akan diselenggarakan dengan secara digabung. Yang Mulia, saya bisa sedikit 1 menit Yang Mulia. Pertama, kami tentu sangat mengapresiasi keputusan majelis yang akan menghadirkan 4 menteri. Walaupun kami tidak akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Tapi karena memang persoalan ini begitu kompleks dan melibatkan banyak pihak, dan kami juga mendapat banyak laporan, terutama mengenai ketidaknetralan pihak kepolisian terutama. Kami tadi mencoba untuk menulis surat ya kepada Mahkamah Konstitusi melalui Panitera, dan kami diminta untuk langsung menyampaikan kepada majelis. Nah, usul kami, jadi bukan permintaan, yang usul dari kami ketua majelis MK yang mulia, usul kami adalah kalau dimungkinkan untuk menghadirkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Listio Sigit Prabowo, karena memang banyak sekali persoalan-persoalan yang bersinggungan dengan pihak kepolisian ya selama masa kampanye. Iya, ya, sudah paham. Nah, kami kemarin ketika membahas akhirnya memunculkan pihak-pihak yang dipanggil sudah mempertimbangkan 2 permohonan, Pak. Ya. Jadi permohonan nomor 1 dan nomor 2, dan kesimpulannya pada seperti itu. Sehingga kalaupun ada permohonan baru ya tentunya harus dibahas kembali. Ya. Tapi yang sudah pasti itu, sehingga ikuti saja, karena itu juga yang punya pertimbangan bahwa itu dibutuhkan atau tidak itu adalah Mahkamah. Sekalipun Pak Mulia juga kemudian mengusulkan Pak Kapolri untuk dipanggil. Kami hanya mengusulkan yang mulia. Ya, semua kebijaksanaannya kepada Ketua Majelis. Baik, kemudian untuk hari ini ada penambahan bukti dari termohon
T17 dan T19, betul ya Pak? Kami sahkan dulu. Kemudian dari perkara nomor 2 juga dari Bawaslu PK 19 sampai dengan 83, PK 87 sampai 89, 91 sampai 95, 104 sampai 107, 135 sampai 142, 146 sampai 149, 153 sampai PK 154, 157 sampai dengan 164, PK 166, PK 168 sampai dengan PK 177, PK 182, PK 184 sampai dengan PK 186, kemudian PK 189 sampai PK 194. Betul? Sudah diverifikasi, Pak? Baik. Itu yang bisa disampaikan dari Majelis Hakim. Izin yang mulia, Bawaslu, mohon sedikit renvoy untuk beberapa bukti di perkara nomor 02 yang mulia dari Bawaslu. Apa infonya Pak? Ini dari juru panggil untuk memperbaiki sedikit bukti Bawaslu untuk direnvoy. Permohonan dari kami. Atau nanti langsung ke bagian kepaniteraan? Siap yang mulia. Supaya besok dilaporkan kembali untuk disahkan karena Majelis Hakim menerima setelah dilakukan verifikasi. Siap yang mulia. Terima kasih yang mulia. Baik, izin, untuk yang mulia dari pihak terkait. apa Pak? Jadi tadi kami mendengar ada permohonan dari kuasa hukum Paslon 3 yang meminta dihadirkan, bukan permohonan, usulan yang minta dihadirkan Kapolri. Kami dari pihak terkait mengusulkan juga seandainya dikabulkan oleh Majelis Hakim usulan kami minta dihadirkan juga Kepala Badan Intelijen Negara. Ya nanti di pertimbangan, tapi prinsip sebenarnya sudah selesai di kemarin Pak. Karena hari ini sebenarnya sudah tidak lagi menerima itu, nanti tidak ada kepastian apa step-step jadwal sidang kita ini. Tapi nanti akan kami diskusikan dengan para hakim. Untuk KPU Pak Hasim, supaya daftar saksi dan ahli supaya disampaikan hari ini karena jadwal Bapak kan untuk besok. Terima kasih Majelis, nanti kami sampaikan setelah sidang ini selesai. Rencananya 1 orang ahli dan 2 orang saksi. Terima kasih. 1 ahli, 2 saksi fakta. Dari Bawaslu? Kami mengajukan 2 ahli dan 7 orang saksi yang mulia. Izin. 2 ahli, 7 saksi. Ya. Baik. Nah, ya digabung. Jadi besok untuk mendengar keterangan ahli dan saksinya KPU dan Bawaslu. Mohon nanti supaya segera disampaikan kepada kepaniteraan untuk daftar nama dan baik saksi maupun ahlinya. Cukup ya? Baik, untuk memberi kesempatan kepada pihak termohon dan pihak pemberi keterangan Bawaslu menghadirkan saksi dan ahli. Sidang ditunda hingga besok pagi tanggal Oh ya, ini ada yang tertinggal sedikit dari KPU untuk kuasa hukum yang nomor 1 dan nomor 2. Bisa diberi penjelasan Pak? Belum tanda tangan. Apakah masih disertakan atau sudah dikeluarkan saja dari tim? Mohon izin yang mulia, boleh disebutkan namanya yang mulia. Bernard Dermawan, Andi Krisna, Muhammad Naufan, Dwi Putra Nugraha, 4 orang. Mohon izin yang mulia, dari internal KPU semua itu yang mulia, jadi
Pak Bernard masih dalam tugas, kemudian Pak Andi Krisna, Pak Kabiro masih sakit, kemudian Mas Andi Naufar dan Mas Dwi masih dalam tugas, jadi belum bisa tanda tangan kuasa yang mulia. Mohon kebijaksanaannya. Ya, dikeluarkan saja ya. Gimana? Kan tidak tahu itu apa. Ya, yang mulia, siap. Baik. Tadi minta kebijaksanaan dikeluarkan. Baik. Izin yang mulia. Kami ingin bertanya dari Bawaslu yang mulia. Ya, kebetulan saksi yang kami maksudkan adalah dari Bawaslu Provinsi. Apakah itu termasuk saksi atau termasuk dari Bawaslu? Dari Bawaslu, Pak. Dari Bawaslu Provinsi yang mulia. Apakah termasuk saksi atau pihak terkait? Nanti dipertimbangkan mahkamah apakah sebagai pemberi keterangan, bagian dari pemberi keterangan ataukah saksi. Siap ya. Menjelang disumpah kami nanti bisa sikapi itu. Terima kasih yang mulia. Baik, untuk beri kesempatan kepada pihak termohon KPU dan pihak pemberi keterangan Bawaslu mengajukan bukti saksi dan ahli. Sidang ditunda hingga hari Rabu tanggal 3 April 2024 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian agenda persidangan adalah dengan cara digabung, jadi diperintahkan kepada kepaniteraan untuk memanggil pemohon nomor 1 untuk besok. Sedangkan untuk pemohon nomor 2 dan pihak termohon, pihak terkait dan Bawaslu tidak perlu kami panggil lagi karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk.